saja. Selamat pagi Bapak, lipat tangannya, tutup matanya, ambil posisi yang baik dalam dada. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur segala sangka pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Sekarang kita akan mendengarkan cerita daripada firman Tuhan. Ambil Alkitabnya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang
Daud dan Goliat. Ada yang tahu tentang cerita firman Tuhan ini? Ada yang tahu? Enggak ada. Pernah mendengar cerita ini? Pernah. Siapa yang menang nanti? Daud. Si Daud yang menang. Bagaimana ciri-ciri si Daud? Badannya kecil, terus orangnya kemerah-merahan. ada yang tahu ciri-ciri si Daud? Namanya pendek. Orangnya pendek. Dia seorang pengembala domba. Yang tahu ciri-ciri si Goliat? Besar, tinggi, tangguh, punya badan yang kekar. Dia seorang yang sangat hebat dalam bertempur. Tapi mengapa nanti dia kalah? Mengapa dia dikalahkan oleh si Daud? Apa? Oke, mari buka kitabnya masing-masing. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 54. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-40 sampai 17. 1 Samuel ayatnya yang pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-54. Bisa. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel. Bisa jadi bantu orang kamu. Enggak apa-apa kelihatan video. Buka dulu ayatnya yang ke-40. Atas. Dia hanyalah seorang pengembala domba dan dia tidak punya pengalaman dalam berperang. Sedangkan si Goliat badannya besar, kekar, tangguh, udah sering masuk dalam peperangan dan sering menang. Tetapi dalam cerita ini yang kita tahu, si Goliat ini dikalahkan oleh si Daud yang tadi yang badannya pendek. Kenapa bisa dikalahkannya? Samuel udah siap. Kenapa bisa dikalahkannya? Karena Daud punya kuasa. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan katapel dan batu. Diambil si Daud lah katapelnya, terus katapelnya lah si Goliat. Hanya 1 kali dibuat si Daud, langsung kalah si Goliat. Badan si Goliat yang kekar tadi, yang tangguh itu, enggak ada lagi harganya, langsung tumbang ke tanah. Kenapa bisa begitu menurut kalian? Kenapa bisa begitu? Langsung kalah si Goliat. Padahal yang digunakan Daud hanyalah katapel alat si Daud. Gak ada pun di bawahnya pedang atau perisai pelindung badannya, gak ada, cuman itu yang di bawah si Daud hanyalah katapel. Ada yang tahu kenapa si Daud bisa mengalahkan si Goliat? Ada yang tahu?
Ada yang tahu kenapa si Daud bisa mengalahkan si Goliat hanya dengan menggunakan kata per? Ada puasa. Karena apa Pangeran? Ada kuasa. Dari mana kuasanya? Dari mana kuasanya? Siapa yang tahu angkat tangannya? Satu orang aja. Siapa? Si Joshua, anak si Joshua yang pintar. Dari mana Joshua? Dari Tuhan. Jadi si Daud bisa mengalahkan si Goliat hanya dengan menggunakan kata per. Karena si Daud itu mengandalkan Tuhan. Bukan dia yang berperang melawan si Daud, tapi Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan yang mampu mengalahkan si Goliat. Jadi pada saat si Daud mengalahkan si Goliat, hanya itulah yang diandalkan si Daud itu, bukan ketapannya itu sebenarnya, tetapi ada kuasa yang bersama si Daud. Karena si Daud ini juga seorang yang sangat rajin kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi Daud mengandalkan Tuhan Yesus saat berperang melawan si Goliat. Makanya hanya dalam menggunakan kata per, si Goliat langsung tumbang. Si Goliat itu langsung kalah, langsung tumbang dia di tanah, hanya menggunakan kata per itulah. Karena si Daud mengandalkan Tuhan Yesus, dia berkata pada saat si Daud itu menggunakan kata pernya, dia menyebut nama Tuhan Yesus. Jadi di situ Tuhan Yesus bersama dengan si Daud. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan hanya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan hanya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadi kita selalu andalkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jika Tuhan bersama dengan kita, maka semuanya dapat berhasil. Kalau di sekolah, kalau kalian bilang, Tuhan berikan aku kepintaran, jadikan aku anak yang baik, tapi kalau kalian gak berdoa, terus kalau kalian juga gak ada usaha dalam belajar, mana bisa pintar. Selain dalam berdoa juga kita harus ada yang namanya usahanya yaitu belajar. Jadi kayak gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pun, kalau hanya kita sendiri, mana mampu kita sebenarnya. Tapi kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita, maka tidak ada yang mustahil. Jadi udah sering kalian dengar cerita si Daud dan Goliat ini kan? Sudah. Jadi kalau kekayaan